Halo sobat, kali ini kita mau ada acara mandi di Sendang Keramat. Mandi di Sendang Keramat. Kita bawa peralatannya, mulai air panas, termos ya. Kemudian ada ember, sabun ya. Yang mandi ini bayi ya. Jadi ini kita mau menuju ke Sendang Keramatnya. Ya, jadi tempatnya agak jauh dikit ya, banyak 100 meter ya, 200 meter lah, soalnya di tepi desa. Dan di sini kita bersama membawa bayi. Memang kalau bayi di sini umur 7 bulan harus mandi di Sendang. Ini ada 3 pilihan, cuman yang ini Sendang ini agak bersih ya, agak terawat, jadi kita menuju Sendang ini ya. Belum bawa bayi termos tadi, jadi agak mohon maaf gambarnya, videonya agak gerak karena kita boncengan, udah bawa termos tadi, bawa anak lagi, juga bawa ember, jadi mohon maaf. Juga jalannya juga jalan batu, jadi agak susah ini ya, gambarnya gerak-gerak, jadi mohon maaf ya. Ini karena kondisi ya, karena kondisi jalan lagi tidak baik lah, agak terjal juga ya. Kemudian kita harus hati-hati ini, licin, habis hujan, berbatu, bawa muatannya banyak lagi ya, mohon maaf ya. Ini menuju ke Sendang Keramat, mandi di Sendang Keramat. Yang mandi adalah bayi. Ini tradisi di sini ya. Jadi umur 6 bulan atau 7 bulan harus mandi. Ya, mitosnya kalau nggak dimandiin maka bayi akan lewat. Aduh, ya terjatuh ya, mohon maaf ya, handle stabilisernya jatuh. Ini kita berbagi, kita berhenti dulu. Nah, ya, muatannya sudah duluan ya, takut jatuh ya. Jadi mitosnya kalau umur 7 bulan kalau tidak dimandikan maka bayi akan rewel atau kenapa gitu ya. Cuman kalau masalah mitos, kita hanya percaya kepada Allah saja ya. Yang penting kita ikut tradisi aja. Tradisi itu bayi termos, kita menuju ke Sendangnya. Dah, motornya kita taruh sini aja sambil bawa tadi apa ini, bungkusan ini ya, yang bikin orang tua. Kalau orang sekarang ini udah males ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ke tradisi aja ya. Ya, kita belikan apa itu tadi ya, bungkusannya, duit apa itu. Coba kita buka apa isinya ya. Kita buka apa isinya. Oh, beras kuning ya, beras kuning ya. Kita menuju ke Sendang. Dananya cukup besar ini karena ini pas lagi musim hujan, jadi orang-orang cenderung mandinya di rumah karena pumpnya lancar. Ntar lagi kalau kemarau ini terawat karena dibersihkan gitu. Ya, kita bawa termos, tujuannya apa? Karena ini Sendang, airnya dingin, jadi kasihan bayinya ya.
nanti kedinginan. Jadi kita membawa air panas supaya nanti bayi saat mandi di sini tidak masuk angin ya, karena ini sendang jadi cukup dingin ya. Kita campur dengan air di sini. Jadi mengapa harus mandi di sini ya? Sejarahnya itu inilah sendang pertama yang ada di desa ini ya. Sebenarnya ada dua, satunya sebelah selatannya sendang ini, cuman nggak terawat. Dan ini yang paling terawat, maka kita datang ke sini aja. Airnya agak bersih ya. Jadi ini sendang pertama. Jadi kalau orang baru lahir itu mandinya di sini. Kemudian orang meninggal itu makanya air juga ngambil dari sini, maksudnya dicampur ya. Mengambil 1 botol aqua, kemudian dicampur di rumah untuk dimandikan mungkin ke mayat di desa ini ya, khusus desa ini saja. Jadi karena ini berhubung air pertama kali, maka orang dulu menggunakan ini untuk memandikan bayi dan untuk mereka yang sudah meninggal, yang meninggal mengambil dari sini. Dan memang karena pertama kali, maka orang-orang terus menggunakan air di sini. Walaupun sekarang sudah ada pam, sudah ada air sumur, tapi mereka tidak mau meninggalkan tradisi yang lama, yaitu tetap menggunakan air di sini untuk memandikan bayi dan kemudian untuk memandikan orang yang mati ya. Jadi memang tidak begitu saja orang sekarang mau meninggalkan tradisi orang tua terdahulu. Memang mereka ingin menjaga tradisi ini agar tradisi ini tidak hilang, atau istilahnya menghormati warisan leluhur ya, menggunakan warisan leluhur untuk hal-hal yang baik. Kalau untuk masalah mitos itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Tapi ini hanya tradisi, dan ini tradisi dari menjaga agar sendang ini tetap lestari dan tidak terbengkelai gitu ya. Itu maka ini dipakai kalau untuk memandikan bayi yang sudah berumur 7 bulan. Jadi bukan baru lahir, tapi sudah berusia 7 bulan. Kalau kurang dari itu tidak diperkenankan ya, tidak dibenarkan. Walaupun air di sini ini tidak layak minum karena mengandung kapur yang cukup tinggi atau endapannya itu terlalu tinggi, maka kalau dikonsumsi untuk minum sehari-hari tentu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kalau untuk mandi, cuci itu masih layak ya, masih layak, cukup jernih. Cuman kalau untuk minum, masakan di sini harus pesen keluar daerah, keluar desa ya, disetori tiap hari ya, diambil langsung dari pegunungan. Kalau di sini tidak layak.
Tapi bukan berarti kita meninggalkan tradisi yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Kita dalam rangka menjaga lingkungan ini tetap terjaga dan tidak terbengkelai. Ya kayaknya hampir selesai ya, dan bayinya pun tidak rewel, cukup senang menikmati mandi di sini ya. Dan hampir selesai, sudah selesai pakai sabun, tidak nangis dan tidak rewel ya, alhamdulillah. Mungkin tadi sini akan selesai atau sudah ditinggalkan, mungkin sudah 10 tahun lagi mungkin sudah ditinggalkan kayaknya ya. Udah guys, kita mau pulang, sudah selesai memandikan bayi. Inilah prosesi mandi bayi, mandi di Sendang Keramat. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.